Damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, kita akan belajar tentang nubuat Habakuk. Nah, kita lihat kitab Habakuk sekarang. Kitab ini terdiri dari 3 bab. Dan kalau kita perhatikan isinya, kita akan melihat yang seperti ini. Pertama-tama, kitab ini diawali dengan judul yang terdapat di bab 1 ayat 1. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Kemudian setelah judul, kita akan melihat dialog antara Nabi dengan Tuhan. Nabi menyampaikan keluhan, Tuhan menanggapi. Nabi menyampaikan keluhan lagi, dan Tuhan menanggapinya lagi. Dialog ini kita bisa lihat di bab 1 ayat 2 sampai dengan bab 2 ayat 5. Nah, sesudah itu disampaikan nubuat panjang yang berisi hukuman untuk si penindas. Ada rangkaian ucapan celaka di bagian ini. Di bab 2 ayat 6 sampai dengan 20. Nah, bab 3 itu berisi doa Nabi Habakuk yang tentu saja berkaitan dengan keluhan Nabi dan tanggapan Tuhan tadi. Sekarang kita akan lihat bagian pertama dan kedua dari kitab ini. Kita lihat lebih dulu keluhan Nabi kepada Tuhan. Di bab 1 ayat 2, Nabi berkata begini, "Berapa lama lagi ya Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, kekerasan, tetapi tidak kau tolong." Mengapa Nabi meneriakkan hal seperti ini? Jawabannya ada di ayat 3. "Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memandangi saja kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian menjadi-jadi." Nabi pada zamannya menyaksikan bagaimana orang menganiaya sesamanya, orang melakukan kekerasan terhadap sesamanya, dan pelakunya tentu saja orang yang berkuasa, baik secara politis maupun secara ekonomis. Dan apa yang kita lihat di Habakuk bab 1 ayat 3 ini sama dengan yang kita lihat di zaman pemerintahan Yoyakim. Orang melakukan penganiayaan, melakukan penindasan. Habakuk melihat itu, Habakuk mengingatkan mereka, tetapi tidak ada pengaruhnya. Karena itulah Nabi Habakuk berteriak kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, tetapi Tuhan seperti tidak mendengarkan dan tidak menolongnya. Nah, menanggapi keluhan Nabi Habakuk ini, kemudian Tuhan menyampaikan firman-Nya. Kita bisa melihatnya di bab 1 ayat 5. "Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Terheran-heranlah dan tercengang-cenganglah, sebab aku akan melakukan sesuatu pada zamanmu yang jika diceritakan tidak akan kamu percayai." Memangnya apa yang akan dilakukan Tuhan? Kita lihat di ayat 6. "Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang ganas dan berangasan itu, yang menjelajahi seluruh penjuru bumi untuk menduduki pemukiman yang bukan milik mereka. Bangsa itu mengerikan dan menakutkan. Merekalah yang memutuskan keadilan dan kehormatannya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul, lebih ganas daripada serigala di malam hari.
pasukan berkudanya berderap-derap. Pasukan berkudanya datang dari jauh, terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Kita lihat Tuhan akan membangkitkan orang Kasdim. Kita sudah melihat di episode sebelumnya, orang Kasdim ini adalah kerajaan Babel. Pasukan Babel itu terkenal kuat dan cepat. Dalam nubuat ini tadi dikatakan kudanya lebih cepat dari macan tutul, lebih ganas dari serigala di waktu malam. Kalau pasukan berkudanya bergerak cepat sekali, seolah-olah terbang seperti Raja Wali. Nah, mereka memiliki kekuatan tetapi sekaligus keganasan. Karena itu, mereka semua datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohnya, penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ia mentertawakan tiap kota berkubu dan membuat timbunan tanah untuk merebutnya. Pasukan Babel begitu kuat, tidak akan ada yang bisa melawannya. Kekuatan mereka membuat mereka meremehkan kota-kota, kerajaan-kerajaan. Kota mana yang tidak bisa mereka kuasai, itu yang mereka yakini. Tetapi di balik kekuatan itu, ya, Tuhan mengatakan begini, mereka bersalah karena mendewakan kekuatannya. Nah, apa yang dimaksudkan dalam perikop ini? Nabi menyampaikan keluhan, ada penganiayaan, penindasan di tengah bangsanya, dan Tuhan akan mendatangkan orang Kasdim untuk menghukum umatnya. Hal yang sama kita temukan dalam kitab Raja-Raja di zaman pemerintahan Yoyakim. Tuhan mengirim orang-orang Kasdim untuk menghukum umatnya. Dan hal ini dipahami oleh Nabi Habakuk seperti yang kita lihat di bab 1 ayat 12. Bukankah engkau ada sejak dulu, Tuhan Allahku yang Maha Kudus? Kami tidak akan mati. Ya Tuhan, mereka telah kau tetapkan untuk menghukum. Ya gunung batu, telah kau tentukan mereka untuk menghajar. Menghajar siapa? Menghajar umat Allah. Jadi menanggapi keluhan yang disampaikan oleh Nabi Habakuk berkaitan dengan kejahatan yang terjadi di Yehuda, Tuhan menggerakkan orang Kasdim, menggerakkan pasukan Babel untuk menghukum umatnya sendiri. Ini yang kita lihat di keluhan yang pertama. Nah, tindakan Tuhan yang menggerakkan orang Babel ini membuat Habakuk melanjutkan pertanyaannya. Nabi Habakuk kembali menyampaikan keluhannya. Di bab 1 ayat 13 itu dikatakan begini, Nabi Habakuk yang berbicara. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak tahan memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi saja orang-orang yang berbuat khianat itu, dan berdiam diri ketika orang fasik menelan orang yang lebih benar daripadanya? Orang fasik itu adalah orang Babel. Orang yang lebih benar itu orang Yehuda, umat Allah. Ringkasnya, Nabi Habakuk mengeluh begini, kami memang bersalah Tuhan, tetapi mengapa engkau menggunakan bangsa yang lebih jahat daripada kami untuk menghukum kami? Akibatnya apa? Lihat
di ayat 14 dan seterusnya. Mengapa manusia kau buat seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahannya. Semuanya ditarik bangsa itu ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan jala. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Karena Tuhan menggerakkan orang Kasdim untuk menghukum bangsanya sendiri, apakah kemudian Tuhan tidak menyaksikan, tidak melihat bagaimana kejamnya orang Kasdim itu? Mereka memperlakukan umat Allah seperti ikan, seperti binatang yang dijaring, yang dikait. Kemudian setelah menyampaikan keluhan ini, Nabi Habakuk menunggu jawaban Tuhan. Dikatakan begini di bab 2 ayat 1. Aku akan pergi ke tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Jadi Nabi Habakuk sengaja pergi ke menara penjagaan, nunggu apa yang akan disampaikan Tuhan menanggapi keluhan yang disampaikannya ini. Nah, kemudian bagaimana Tuhan menanggapi keluhan Nabi Habakuk? Ada dua hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, Tuhan meminta Nabi menulis penglihatan yang dilihatnya. Di bab 2 ayat 2 dikatakan begini, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirlah itu pada loh-loh batu supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya dan bukan tipuan. Dengan menuliskan apa yang hendak disampaikannya, Tuhan meyakinkan Habakuk bahwa apa yang disampaikannya itu benar-benar akan dilakukannya. Kemudian yang kedua, di ayat 4 itu Tuhan berkata begini, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Jadi ada dua kelompok yang disebut di sini. Yang pertama orang yang membusungkan dada, yang kedua orang benar. Kalau kita memperhatikan keseluruhan kitab Nabi Habakuk dan memperhatikan latar belakang sejarahnya, maka dengan sederhana kita bisa mengatakan yang membusungkan dada itu adalah orang Babel. Kita sudah melihat di bab 1 ayat 11 dikatakan bahwa mereka bersalah karena mendewakan kekuatannya. Mereka merasa diri sangat kuat sehingga mereka bertindak semau mereka sendiri. Ini menampakkan kesombongan Babel. Nah, Tuhan mengatakan Babel tidak lurus hatinya. Nah, kemudian apa yang akan terjadi dengan Babel? Kita bisa melihat di bagian kedua kitab ini ya. Di bab 2 ayat 8 Tuhan berkata begini, engkau telah menjarah banyak bangsa, maka semua suku bangsa yang tersisa akan menjarahmu. Karena darah manusia yang tertumpah itu dan karena kekerasan terhadap negeri serta kota dan seluruh penduduknya. Singkatnya, karena Babel sudah menjarah banyak bangsa, melukai, membunuh banyak orang, maka suku-suku bangsa, bangsa-bangsa yang masih ada itu akan menyerang Babel, akan menjarah Babel. Seperti Babel sudah menjarah bangsa-bangsa lain, maka bangsa-bangsa lain pun akan menjarah Babel. Nah, sebaliknya, orang
benar akan hidup oleh percayanya. Orang benar ini adalah umat Allah. Nabi Habakuk kalau begitu mengingatkan umat Allah dalam situasi setelah mereka melakukan kejahatan, mereka menerima hukuman dari Tuhan, mereka diingatkan supaya tetap percaya kepada Allah. Bagaimana hidup sebagai orang yang percaya? Mereka sudah melakukan kesalahan, mereka tidak berlaku benar seperti yang dikehendaki Tuhan. Karena itu, hidup sebagai orang percaya itu berarti berusaha memahami yang dikehendaki oleh Allah dan kemudian hidup menurut kehendak Allah itu. Kemudian, orang yang percaya kepada Allah ini mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah, membiarkan Allah melakukan yang dikehendakinya dan dia siap sedia mengikutinya. Nah, kalau umat Allah hidup sebagai orang yang percaya, maka Tuhan mengatakan mereka akan tetap hidup. Mereka akan tetap menjadi sebuah bangsa yang maju, yang sejahtera, tapi tetap dalam lindungan Tuhan. Mereka menjadi orang yang benar, orang yang hidup bersama dengan Allah, dan Allah memberikan jaminan hidup kepadanya. Ini yang disampaikan oleh Tuhan, yang akan dilakukan oleh Tuhan, dan dia minta supaya Habakuk menuliskannya. Nah, saudara-saudara, berdasarkan apa yang kita lihat dalam nubuat ini, kita bisa belajar banyak hal, tetapi ada beberapa hal yang langsung bisa kita lihat. Kalau kita menemukan Tuhan yang menghukum, kita tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan itu kejam. Hukuman dijatuhkan karena manusia bersalah. Raja Yehuda, umat Allah yang tinggal di tanah pemberian Tuhan, melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, dan melihat itu Tuhan bersikap adil. Keadilan Tuhan dalam hal ini bersifat vindikatif. Maksudnya, Tuhan menjatuhkan hukuman kepada umatnya karena kesalahan yang sudah dilakukannya. Tuhan juga akan menghukum Babel. Kenapa? Karena Babel sudah berlaku sombong, hidup mengikuti kemauan sendiri, kemudian menghancurkan banyak bangsa, dan Tuhan akan mengambil tindakan pembalasan sebagai hukuman. Apa itu? Tuhan akan mengerahkan bangsa-bangsa yang lain untuk menjarah, untuk menghancurkan Babel. Nah, keadilan Tuhan yang seperti ini mengingatkan kita supaya tidak menyakiti orang, supaya tidak merugikan orang, supaya tidak membuat orang lain menderita, karena semua itu akan diperhatikan oleh Tuhan, dan orang yang melakukannya juga harus siap untuk mengalami hal yang sama. Nah, saudara-saudara, ini bagian pertama dan kedua dari nubuat Habakuk. Kita akan melihat bagian kedua sekaligus bab ketiga dari nubuat Habakuk di episode selanjutnya.